Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BNGA ya. Khususnya teman-teman yang tertarik untuk masuk ke saham BNGA ya, nanti bisa simak video ini sampai akhir ya. Kira-kira peluangnya bagaimana setelah private placement ini ya. Bank BNGA CIMB. Jadi beritanya adalah pelaksanaan private placement 10.599.000 dibanderol dengan harga pelaksanaan 1.575 ya. Eksekusi saham baru dengan nilai nominal 50 rupiah itu telah dilakukan pada 31 Januari 2024. Dan hari ini Kamis 1 Februari 2004 tersebut dua investor ya, ini Lo Keng Hong dan Dendi Suryono ini ya. Tidak disebutkan berapa nilai Lo Keng Hong menyerap saham baru tersebut. Namun kalau saham anyar itu dibagi rata, masing-masing investor akan memperoleh bagian 5.299.500 lembar. Total dana yang disetorkan 8,34 miliar. Jadi sebenarnya pengaruhnya nggak begitu besar teman-teman ya. Jadi untuk pemegang saham yang tidak terlibat dalam aksi private placement ini ya, sahamnya seolah-olah terdilusi ya, tapi cuma 0,04% ya. Jadi kecil banget, nggak nyampe 1%. Nah, kita cek harga sahamnya ya, BNGA. BNGA ini termasuk saham perbankan yang cukup bagus ya tumbuhnya ya teman-teman. Kalau kita lihat 1 tahun ini tumbuh berapa ini ya, 1745 dikurangi 1125 dibagi 1125, tumbuh 55% ya. Keren ini sebenarnya, 1 tahun tumbuh 55% ya. Jadi kalau teman-teman beli ini awal tahun lalu ya, di bulan Februari beli 100 juta, sekarang udah jadi 155 juta ya. Beli 1 miliar sekarang sudah jadi 1,5 miliar. Jadi keren ini. Kalau 3 tahun 3 tahun juga ini 830. Coba kita cek 1745 dikurangi 830 dibagi 830, ini udah 110% 3 tahun. Ini semua termasuk spektakuler teman-teman. Nah kalau 5 tahun nih hampir sama, karena tahun 2020 ya, saat krisis COVID itu turun sampai 550. Nih bayangkan teman-teman kalau beli di harga COVID nih 550 ya. 1745 dibagi 550 udah naik 3,17 kali ya. Tinggal ngalikan aja, kalau 1 miliar jadi 3,17 miliar, 1 miliar jadi 3 miliar. Jadi keren ini. Secara PBV 0,9, ini termasuk saham perbankan yang sangat murah nih ya. PER-nya 6,71, dan kita lihat dividennya teman-teman. Dividennya ini jereng ini ya, 115 di bulan April. Jadi ini udah mendekati dividen nih teman-teman. Jadi wajar kalau saham BNGA ini mulai naik ya. April ya, ini udah Februari, Maret, April ya, 3 bulan dapat dividen ini 115 ya tahun kemarin ya. 115 berarti berapa ini kalau dibandingkan harga yang sekarang? 1745, 6,5% ini
dividen yang luar biasa ini dibandingkan dengan BRI Mandiri, lebih besar ini ya. Net profit 4,9 triliun, cash flow 2,9. Utangnya yang cukup besar ya, 596% ya, hampir 6 kali lipat. IPS-nya juga naik nih dari 201 ke 260. Jadi kemungkinan dividennya ini juga naik, teman-teman. Coba 260 kali 57%. 148 dibagi 1745. 8,49%. Wih, besar ini. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk gimana? Apakah sudah bagus? Ya, ini memang sudah naik cukup lumayan nih ya, 30 poin ya naik. Dari 17.15 ke 17.45 kalau dalam waktu 1 bulan. 30 poin itu berapa ini? Dibagi 17.15. Wah, naiknya baru kecil, teman-teman. Kalau 3 bulan coba. Oh, 3 bulan ini lumayan nih, 16.50 hampir 100 poin. 17.45 tukar ini 16.50. Dibagi 16.50. 5,7%. 6 bulan 16.10. Wih. Ini 16.10. 1 tahun coba kita lihat. Wih, nah 1 tahun. Ini wajar ya teman-teman, karena memang mendekati pembagian dividen ya. Jumlah lembar sahamnya ini sekarang 25 miliar ya. 25 miliar. Dan IPS-nya juga masih cukup bagus ya, 260. Kita lihat BRI itu IPS-nya berapa? 384. Lebih besar BRI, cuman kalau dibandingkan harga sahamnya 387 dibagi 58. 387 dibagi 58 berapa nih? 5850. 6,6%. BNKA 260 dibagi 1745. Wih, masih besar ini ya. Dari sisi IPS dibandingkan harga sahamnya ya, dari masih murah ini. Kita cek technical. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau hold ya saham BNK ini, kira-kira prospeknya bagaimana ya? Ya, kita bandingkan kira-kira risiko sama ininya teman-teman. Kalau BNK ini kan saham bank niaga ya, swasta ya. Jadi mungkin nggak sebagus secara resikonya itu nggak seperti bank-bank besar ya, yang BCA, BNI, Mandiri gitu ya. Cuman kalau dari sisi pertumbuhan harga sahamnya dan dividennya ini bisa dipertimbangkan ya. BNK ini juga sejarahnya panjang ya, jadi nggak apa ya, nggak pendek itu ya, udah lama ya, dari tahun berapa ini coba cek, dari 2007 ya. Jadi ini secara panjang, sudah sempat mengalami krisis juga, dan ternyata masih eksis sampai sekarang ya. Jadi secara resiko sebenarnya kecil juga ya teman-teman. Secara tumbuh labanya ini juga cukup bagus ya, kalau mau hold ya. Ya, secara teknikal memang ini udah harganya cukup tinggi ya, kayak karena mendekati pembagian dividennya. Jadi cukup inilah prospek lah. Oke, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.